Selamat pagi. Jess, ini ada komen dari siapa ini? Timus, dari Timus ya. Eh, Edukasi terberat saya ya untuk Anda, Pak. Edukasi terberat saya untuk Anda, untuk orang-orang yang seperti Anda. Karena saya dulu seperti Anda, ya. Saya dulu seperti Anda. Saya orang lapangan. Saya orang jalanan. Jadi edukasi terbesar yang saya sekarang ini sampaikan di dalam rata-rata konten-konten saya adalah untuk orang-orang sejawat saya, terutama yang model-model kayak orang-orang yang komen seperti ini. Kelemahan orang-orang kayak Anda, kayak saya zaman itu ya, adalah menghukum diri sendiri, menjudge diri sendiri, tidak mengakui Anda luar biasa, tidak mengakui Anda hebat, sehingga Anda menjadi, kalau saya boleh bilang, 60-70% apa yang disebut sebagai masyarakat dalam satu negara. 60-70% loh, enggak main-main loh. Ya, itu adalah orang-orang yang menjadi objek, sehingga penempatan kita itu menjadi orang-orang pekerja kasar. Penempatan kita menjadi budak. Penempatan kita menjadi orang-orang yang direndahkan. Saya tidak mau. Sehingga saya merubah konsep itu dari mereka untuk ke diri saya. Nah, caranya apa? Ya saya harus memperbaiki konsep diri saya. Ya, Anda tidak punya konsep diri itu, makanya Anda menghukum diri Anda dengan cara seperti itu. Ya, kalimatnya coba baca deh, kalimatnya baca. Itu dulu saya mengucapkan kalimat-kalimat yang sama seperti ini. Bagi pekerja kasar, kalau gak makan nasi gimana bang? Nah itu konsep-konsep Anda menghukum diri sendiri itu kayak begitu tuh. Nah resikonya ya Anda gak pernah mentas, magnet rezeki Anda terus di bawah. Ya, mengeluh dengan keadaan diri, menyakiti diri dengan menghukum diri, menempatkan diri menjadi orang-orang yang memang di bawah. Itu konsep yang kamu ciptakan. Kalau kamu mau berubah, ya harus konsepnya berubah. Kalau Anda tidak bisa, itulah sebabnya manusia mau memiliki masa depan seperti apa, itu dimulai dari cara berpikirnya. Cara berpikirlah yang menentukan hidupmu. Ya, yang kamu seringkali sebut nasib. Nasib itu tidak ada. Tapi kamu menciptakan nasibmu sendiri. Seperti apa kamu berpikir, seperti itulah nasibmu. Gitu. Kalau kamu selalu berpikir, ya kalau saya pekerja kasar, ya seumur hidup kamu akan menjadi pekerja kasar. Dan ketika dikasih tahu, pasti kamu akan membantah. Ya emang keadaannya kayak begini, mau dibilang apa? Nah, kamu lupa satu kata bahwa nasibmu itu kamu yang menentukan. Keadaanmu itu kamu yang menentukan. Kamu sakit, kamu sehat, kamu kaya, kamu miskin. Yang menentukan dirimu 1000%. Bukan orang lain. Makanya pertanyaanmu sama saya yang model begini baru kali ini saya replay ini. Karena apa? Karena saya malas menjawabnya. Kok bisa malas menjawab? Ya karena konsep berpikirmu nggak bisa dijelaskan. Konsep berpikirmu magnet, kalau dalam bahasa yang gampang, magnet rezekimu ada di bawah. Kamu itu kemana-mana hanya bawa botol aqua tuh, yang kecil, yang cuman berapa mili doang itu. Kemana-mana bawa itu, sehingga ketika dikasih besar, kamu tidak mampu untuk menampung. Buat konsepnya berubah. Kamu punya itu, kamu punya bunker. Sehingga ketika kamu kemana-mana mau dikasih apa, kamu bisa menampung. Nah itulah, seluas itulah cara berpikir yang kamu harus punya. Seluas itulah, sebesar itulah konsep berpikir yang kamu harus punya. Sehingga ketika kamu mendengarkan banyak orang di sekelilingmu berbicara, termasuk konten-konten saya, kamu membuka tutupnya, tidak menutupnya, dan kemudian tumpah. Ya, itu dia. Kamu nggak makan 3 bulan pun, kalau kamu mau, kamu masih bisa bekerja. Nggak ada masalah, mau seberat apapun pekerjaan itu. Kenapa? Karena konsepnya ada di sini. Cara berpikirnya ada di sini. Saya dibesarkan dalam kemiskinan.
Bukan berbulan-bulan, itu bertahun-tahun nggak makan. Ya makan kalau ada saja, kalau nggak ada nggak makan. Dan yang dimakan itu sampah. Nasi karak itu nggak ada gizinya. Kami makan nasi itu dan setiap hari harus kerja. Setiap hari harus ngumpulin pekerjaan. Ya kami lakukan, nggak ada itu kami bilang, aduh kalau nggak makan nggak kuat, kalau nggak makan nggak kuat. Nah itu konsepmu yang dirubah. Kalau kamu bisa merubah konsepmu, kamu bisa merubah kekayaan kamu. Kamu kalau bisa merubah konsepmu, mindsetmu, kamu bisa merubah keuanganmu. Kalau kamu bisa merubah konsepmu, kamu bisa merubah mindsetmu, kamu bisa merubah masa depanmu. Tapi kalau komenmu seperti ini, saya nggak yakin kamu bisa merubah masa depanmu. Karena apa? Karena dari mindsetmu kelihatan banget apa yang terjadi dalam pemikiran kamu. Sehingga kamu susah untuk merubah itu. Apalagi merubah masa depanmu. Sekali lagi saya bilang ya, tidak makan tidak membuat kamu mati. Tapi justru tidak makan, apalagi makan pagi, kamu tidak makan, itu akan membuat kamu lebih sehat. Gitu. Kan saya tidak menyuruh kamu tidak makan 24 jam. Kecuali kamu memang benar-benar punya penyakit, entah itu kanker, entah itu tumor, entah itu jantung, entah itu diabetes, entah itu cuci darah, entah itu penyakit apapun. Nah itu bisa. Dengan kamu tidak makan 24 jam, jadi 24 jam hanya makan satu kali, kalau kamu lakukan itu seminggu 3 kali, kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Yang saya bilang kan cuma tidak sarapan. Apa yang membuat kamu mati? Apa yang membuat kamu mengeluh? Nggak ada. Justru malah kamu bisa menghemat. Paling tidak kalau seandainya kamu harus makan pagi 10.000 atau 15.000 atau 20.000, itu uangnya bisa ditabung. Dan kamu tetapkan itu untuk persiapan investasi. Sehingga kamu bisa merubah masa depanmu. Ya kalau enggak, ya modelnya kayak begini ya duitmu habis buat hanya untuk mencukupi kebutuhan mulutmu aja yang enggak guna dalam tubuhmu. Ya. Makan pagi itu apa gunanya? Nggak ada. Nggak ada. Menimbulkan penyakit iya, tapi nggak guna itu. Ya, yang berguna itu makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore itu yang berguna. Sehingga kamu membiarkan tubuhmu tidak makan paling tidak dalam waktu 16 sampai 18 jam. Itu yang berguna. Ya, tidak makan kan bukan berarti nggak minum. Kalau saya sarankan kan minumnya minum racikan macin. Nah, itu pasti sehat. Kenapa ya? Karena kamu dalam kehidupan kamu butuh nutrisi, apalagi mikronutrisi yang namanya mineral dan vitamin. Kamu sangat butuh banget. Kamu sangat butuh banget. Kalau enggak minum racikan macin bisa enggak, Pak? Bisa. Kamu harus mensupplementation tubuhmu. Kalau enggak minum racikan macin, enggak minum suplemen, bisa enggak, Pak? Bisa. Kamu belikan duitmu daripada kamu buat beli jajanan cemilan cepulu ceblas, ya, ganjil-ganjil perut itu, kamu belikan telur. Makan telur sebanyak-banyaknya. Itu lebih aman. Karena di dalam telur itu terkandung mikronutrisi, mineral, vitamin, dan makronutrisi, asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Itu yang paling simpel gitu. Nasihat saya enggak berat loh, enggak susah, gampang banget kalau diikuti mah dan kemudian menikmati hasilnya. Karena saya udah menikmatinya. Saya bisa punya apa yang saya dudukin hari ini itu dari cara seperti itu. Ya, berbulan-bulan, bertahun. Ya, kalau dihitung 6 tahun ini saya tidak makan makanan yang enak-enak, ya bisa dikatakan 3 tahun. 3 tahun lebih saya enggak makan enak, hanya makan telur aja. Sehingga saya bisa memulihkan keadaan saya, memulihkan penyakit saya, memulihkan kesehatan saya maksudnya. Penyakit enggak perlu dipulihkan. Memulihkan kesehatan saya, sehingga saya enggak pernah sarapan, tidak pernah makan malam kayak kemarin. Dari Bangka saya jalan jam 8 pagi. Saya jalan jam 8 pagi, bangun tidur, minum racikan macin, jalan jam 8 pagi, jam 11 sampai ke Pelabuhan Muntok, ya, makan telur 3 butir, terus kemudian nyebrang 6 jam, 4 jam, 5 jam, terus kemudian dari Api-Api menuju ke Bakoheni, enggak makan apa-apa di jalan. Sampai di Pelabuhan Merak, enggak makan, sampai semalam saya jam berapa itu? Jam setengah 2. Jam setengah 2, pikirnya mau makan sate di Sudi Mampir, udah tutup, nggak jadi. Ya nggak makan sampai sekarang ini jam 12 nggak makan. Ya nggak masalah, saya masih bisa bekerja. Tadi bangun pagi jam 4 pagi, jam setengah 4 baru tidur, jam 10 tadi bangun, ya bekerja, menjalankan aktivitas pekerjaan saya, dan sampai hari ini saya duduk di atas mobil ini nggak makan.
dan tetap fit badan.